Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahalla alaina hilala Ramadan. Asa an yaj'ala hadzal hilal rushdan wa khairan fi ayyamina wa layalina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abdullah wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala ta'ala يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan nikmat dan rahmat dari Allah, akhirnya kita telah memasuki bulan Ramadan, dan hari ini sebagian kita sudah masuk ke hari ke-6 dan sebagian yang lain masuk kepada hari ke-5 Ramadan. Ikhwati fillah, sebagaimana yang kita sering baca, kita dengar, kita ketahui bersama bahwa tujuan dari ibadah di bulan suci Ramadan itu adalah la'allakum tattaqun, agar kita menjadi hamba yang bertakwa. Karena tidak cukup seseorang mengaku dirinya telah beriman apabila tidak membuktikannya dalam bentuk takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Artinya apa? Janganlah kalian berhenti pada titik hanya mengaku diri kalian sebagai orang yang beriman. Tetapi lanjutkan perjalanan spiritual kalian. Lanjutkan ucapan iman kalian dalam bentuk konkret, yaitu ketakwaan kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang beriman dan tidak mau bertakwa, maka Allah menolak iman mereka. Meskipun mereka mengaku dengan lisannya bahwa kami telah beriman. Artinya orang-orang yang beriman tapi tidak mau taat kepada Allah dan Rasul, karena inti dari takwa itu sami'na wa ata'na. Mau taat, menjalankan perintah, meninggalkan larangan. Walaupun dia mengaku kami telah beriman, tapi kalau tidak taat, ditolak imannya. Bagaimana firman Allah di dalam surat Al-Hujurat? Qalatil a'rabu amanna قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله. Kalau kalian taat kepada Allah dan Rasul, Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala dari amal kalian. Tapi kalau kalian tidak taat, walaupun kalian bilang amanna, kata Allah, lam tu'min, kalian belum beriman. Kenapa? Belum takwa. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Apa maksudnya? Ada orang yang mengaku bahwa kami telah beriman. Gak tanggung-tanggung beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Tetapi kata Allah, wa ma hum bimu'minin, mereka bukan orang yang beriman. Kenapa?
yukhadi'un Allah. Di surat An-Nisa Allah menyebutkan secara lebih jelas, innal munafiqin yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila shalah qamu qutala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Mudzabdzabin. Enggak ada ketakwaan, tidak ada ketaatan. Kalaupun ada sedikit ketaatan, itu pun kusala, malas-malasan. Itu pun riya, memamerkan kepada manusia. Itu pun gak seluruhnya mengingat Allah, illa qalila, sedikit sekali mengingat Allah. Maka orang yang tidak bertakwa kepada Allah ditolak imannya. Karena itulah Allah memanggil orang yang beriman di dalam surat Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu. Kalau kalian ingin menjadi orang yang bertakwa, latihlah diri kalian dengan ibadah kutiba alaikumus yam. Dan ibadah puasa adalah salah satu bentuk latihan agar kita la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Hari ini kita akan belajar salah satu sifat dari orang yang bertakwa yang harus dimiliki oleh yang bertakwa, terutama yang masih muda-muda, terutama yang masih emosinya bergejolak, terutama bagi mereka yang mudah marah, terutama bagi kita yang terjun ke masyarakat menghadapi berbagai macam tipe manusia. Pasti kita akan sering kepancing emosinya. Bukankah dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi SAW bersabda tentang orang yang berpuasa, apabila dia dipancing untuk bertengkar di bulan Ramadan, hendaklah dia mengatakan, sesungguhnya saya berpuasa. Artinya ketika dia dipancing emosinya, dia bisa menahan emosinya. Salah satu latihan menahan emosi itu adalah dengan asyam. Jangan sebaliknya, gara-gara lapar akhirnya gampang marah. Kan banyak tuh, ini lagi lapar nih, jangan mancing-mancing, gitu kan. Lagi lapar jangan mancing-mancing, seolah-olah kalau lapar itu gampang marah. Sampai ada kalimat klise, mending saya nggak usah puasa dulu deh, soalnya saya daripada ntar kepancing emosi, soalnya saya mau mudik nih. Jadi mau mudik macet-macetan, gampang kepancing emosinya, apalagi panas-panas, lapar-lapar tuh. Jadi saya hari ini nggak mau puasa, takut kepancing emosinya. Itu klise banget. Kenapa klise? Karena seharusnya puasa itu menjadi perisai. Asyam junnah, kata Nabi. Puasa itu perisai bagi kita, agar kita terlindungi dari sifat-sifat yang buruk, salah satunya pemarah. Maka di antara ciri orang yang bertakwa yang diinginkan oleh ibadah puasa, la'allakum tattaqun, agar kita bisa menjadi orang yang menahan emosi. Mana ayatnya? Coba buka Al-Quran surat Ali Imran ayat 133 sampai 136. Kita tilawah bareng-bareng. Al-Quran surat Ali Imran ayat 133. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ
والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. Dan bersegeralah kalian menuju kepada ampunan dari Rabb kalian dan kepada surga yang luasnya seluas langit-langit dan bumi yang telah disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang senantiasa menginfakkan hartanya baik dalam keadaan senang ataupun dalam keadaan susah, dan orang yang selalu menahan amarah, dan orang yang selalu dapat memberi maaf kepada manusia, dan Allah sangat cinta kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Dan orang-orang yang apabila telah terlanjur melakukan suatu perbuatan dosa, atau mereka menzalimi diri mereka sendiri, kemudian mereka mengingat Allah, maka mereka memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa mereka. Dan siapakah yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak mengulangi kembali perbuatan tersebut, sedangkan mereka dalam keadaan memahaminya. Mereka itulah orang-orang yang balasan mereka adalah ampunan dari Rabb mereka. Dan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, mereka hidup kekal di sana. Dan itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal. Ikhwati fillah, dari sekian banyak sifat orang-orang yang bertakwa yang dijelaskan di dalam paragraf ini, salah satunya adalah kalimat wal kaziminal ghaiz. Orang yang kalau di dalam terjemahan diartikan orang yang menahan marah atau amarah. Apa arti kaziminal ghaiz menurut ahli bahasa, yaitu ahli bahasa Arab? Sehingga nanti kita tahu seperti apa kita menahan amarah kita. Benarkah suatu teori dalam ilmu psikologi yang mengatakan kalau misalnya kita marah, maka kita harus mengeluarkan marah kita?
walaupun mengeluarkannya dengan cara-cara yang positif. Artinya misalnya kalau ikhwah yang laki-laki sedang marah, maka dia keluarkan emosinya dengan cara olahraga. Kalau ada alat-alat untuk dia pukul-pukul atau dia tendang untuk mengeluarkan emosinya. Tapi bagaimana kalau dia marahnya di jalan tidak ada alat untuk dia pukul? Dia pukul kendaraannya sendiri rusak. Kalau nggak rusak kendaraannya, rusak tangannya. Atau bagi akhwat, ketika marah dia keluarkan emosinya dengan cara masak misalnya. Gimana ngeluarin emosi dengan cara masak? Dia ngulek. Tapi gimana kalau ternyata harga cabai 100.000 per kilo? Kan rugi tuh. Setiap marah 100.000, setiap marah 100.000 kan? Dia ulek sambal. Soalnya kalau di blender nggak kerasa emosinya. Baru kerasa kalau ngulek. Ya udah diganti dari cabai menjadi tomat misalnya. Tomat cuma 8.000 sekilo, dia ulek. Kata para psikolog. Artinya kalau misalnya kita marah, keluarkan. Terus. Ngomong aja, suka-suka kamu. Wah, teriak. Sehingga kamu bisa plong setelah itu. Udah plong? Belum. Ya lagi, terus aja lagi. Kalau orang barat bilangnya, wusa, gitu ya. Ini cara ngeluarin emosi ala psikologi. Benarkah itu? Atau sepenuhnya benar, atau setengahnya benar, atau tergantung. Bagaimana cara kita menahan emosi menurut ajaran Al-Quran dan Al-Hadis? Di dalam Al-Quran disebut dengan istilah wal kaziminal ghaiz, orang yang menahan emosinya. Coba kita buka literatur bahasa dari para ulama ahli bahasa. Apa pendapat mereka tentang arti kalimat wal kaziminal ghaiz? Pertama, kita harus bedakan antara dua istilah marah dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Indonesia marah, dalam bahasa Arab ada dua istilah. Pertama, al-ghadab, itu juga marah. Atau al-ghayb, itu juga marah. Apa bedanya al-ghadab dengan al-ghayb? Yang dipakai oleh Allah di dalam ayat ini adalah al-ghayb. Di ayat-ayat yang lain nanti Allah pakai al-ghadab. Salah satunya di Al-Fatihah gimana? Ghairil maghdub, bukan orang yang dimarahi, ataunya dimurkai, atau dikutuk oleh Allah. Apa bedanya marah al-ghadab dengan marah al-ghayb? Kata sebagian ulama bahasa bahwa al-ghayb adalah amal batin. Marah di dalam diri kita disebut dengan emosi. Perasaan kita sakit. Gejolak yang ada dalam diri kita. Mendidihnya emosi kita di dalam tubuh kita. Sampai membuat badan kita gemetaran karenanya. Membuat kita panas karenanya. Membuat wajah kita merah karenanya. Membuat kita stres karenanya. Itu disebut dengan al-ghayb. Rasa sakit hati, tersinggung, perasaan marah, kecewa, sedih, khawatir. Semua ini disebut dengan al-ghayb. Terutama sedih yang berlebihan. Al-huzn. Sedangkan al-ghadab adalah amal zahir. Marah yang diekspresikan dalam bentuk zahir, perbuatan. Sehingga karena itu al-ghadab boleh dinisbatkan kepada Allah. Allah marah. Tapi Allah nggak pernah sakit hati. Allah marah. Tetapi Allah tidak pernah dalam keadaan khawatir. Allah marah, tapi Allah tidak pernah sedih. Dalam arti, Allah tersakiti perasaannya oleh makhluk, enggak. Itu al-ghayb. Maka al-ghayb tidak boleh dinisbatkan kepada Allah. Karena Allah tidak pernah merasakan al-ghayb. Al-ghayb itu salah satu kekurangan. Hanya bisa dinisbatkan kepada makhluk. Karena makhluk punya kekurangan. Dia merasakan al-ghayb. Makanya Allah suruh tahan al-ghayb. Tapi Allah, al-ghadab, Allah memiliki. Allah marah, ya. Tapi kalau Allah sedih, Allah sakit hati, Allah ngambek, nggak ada itu. Atau Allah bosan? Mungkin Tuhan mulai bosan. Allah nggak bosan. Kita yang bosan. Allah mah nggak pernah bosan. Bahkan hambanya, kata Nabi apa dalam hadis Qudsi, ada hambanya yang berbuat dosa di siang hari, Allah beri maaf di malam hari. Berbuat dosa di malam hari, Allah beri maaf di siang hari. Terus sampai apa? Matahari terbit
di barat. Pernahkah Allah bosan? Enggak. Kita husnuzon saja. Mungkin maksud dari EBGAD itu hanya sekedar syair saja. Tapi yang pastinya nggak ada Allah bosan. Karena itu termasuk masuk dalam kategori al-ghayl. Kalau marah, ya. Allah marah kepada siapa? Orang-orang yang musyrikin wal musyrikat. Az-zannina billahi dhanna saw. Alaihim dairatus saw. Wa ghadiba Allahu alaihim. Allah marah kepada mereka. Ghadiba alaihim. Siapa orang yang Allah marahi itu di dalam surat apa? Al-Fath. Orang munafik. Liyu'adzibal munafiqina wal munafiqat. والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم. Allah marah, Allah melaknat mereka. Ghadab. Kenapa? Karena mereka kufur kepada Allah, munafik di hadapan Allah, syirik kepada Allah dengan sesuatu yang tidak pantas, sehingga Allah timpakan kepada mereka kemarahan Allah, yaitu siksaan Allah. Maka beda antara marah dengan al-ghayl. Kita dalam dakwah misalnya nih, ada orang dakwah ketika dakwahnya dibantah, lalu dia tersinggung. Ini al-ghayl atau al-ghadab? Dia berdakwah ngasih tahu ke temannya, nggak boleh seorang muslimah itu kelihatan aurat. Harus ditutup auratnya. Karena ini termasuk nggak boleh diperlihatkan kepada yang bukan mahram. Dan itu ada di Al-Quran, surat An-Nur, surat Al-Ahzab. Kayak kamu udah pasti udah masuk surga aja, kata dia misalnya. Lalu kita tersinggung. Itu kira-kira al-ghayl atau al-ghadab? Al-ghayl. Disitulah kata Allah, wal kazimin al-ghayl. Lalu ada orang di depan umum, dia pacaran, dia pelukan, dia ciuman, atau dia melakukan dosa-dosa fahsya. Fahsya itu dosa-dosa yang menghinakan, atau korupsi, atau maling, atau copet, segala macam. Lalu kita menangkap dia, atau kita nasihati dia dengan bahasa yang lebih keras, dengan suara yang lebih tinggi. Itu disebut al-ghayl atau al-ghadab. Itu ghadab. Di situ tidak al-kazimin al-ghadab. Nggak boleh menahan emosi di situ. Tapi jangan sampai kita menasihati orang yang berbuat dosa dengan ghayl. Kita menasihati orang yang berbuat dosa harus dengan ghadab, bukan dengan ghayl. Mumpung nih, ya orang yang mau udah saya incar-incar dari dulu tuh. Mana kesalahan dia? Pas dia punya kesalahan, di blow up, dibesar-besarin, di hiperbola bahasanya. Terus di bulan-bulanan terus saya tunjuk-tunjuk. Ini marahnya pakai al-ghayl, bukan pakai al-ghadab. Kalau pakai al-ghadab, dia nasihati. Atau kalaupun suaranya lebih keras, tetap kata-katanya itu tidak ada kutukan, tidak ada ejekan, tidak ada perolok-olokan. Tetap yang disampaikan itu nasihat. Itu namanya ghadab. Pernahkah Nabi ghadab? Beberapa kali Nabi ghadab. Tapi pernahkah Nabi ghayb? Nabi nggak pernah ghayb. Beliau berusaha untuk tidak pernah ghayb. Tapi kalau ghadab, ya. Contoh Nabi ghadab gimana? Di dalam kitab Riyadhus Shalihin dijelaskan hadis tentang bahayanya ghibah. Suatu saat, Nabi pulang dari rumah Sofia. Sofia itu siapa? Istri Nabi dari keturunan Bani Israel, Yahudi. Pulang dari perang Khaybar, Nabi menikah dengan Sofia. Sampai di Madinah, Aisyah cemburu banget sama Sofia. Sehingga suatu saat, karena saking cemburunya Aisyah kepada Sofia, Aisyah menyebut Sofia itu dengan istilah kata wa kata. Kan Sofia itu begini-begini. Maksudnya apa? Sofia itu pendek. Dipakai isyarat dengan tangan Aisyah bahwa Sofia itu pendek. Maka pada saat itulah Nabi SAW ghadab. Bukan ghayl. Kalau ghayl, ini istri saya nih, kamu hina istri saya, bukan. Tetapi yang beliau ghadabkan adalah Aisyah terjebak kepada dosa lisan, yaitu ghibah. Bukan soal ini istri beliau, soal cemburu, soal perasaan Nabi, apa segala macam, bukan. Tapi soal ini dosa ghibah. Sehingga kata Nabi, ya Aisyah, seandainya ucapanmu itu dimasukkan ke dalam lautan, maka seluruh air laut itu akan berbau bangkai. Maksudnya apa? Benarlah firman Allah di dalam surat Al-Hujurat bahwa menggibah itu
seperti makan bangkai saudaranya. Jadi ghibah itu lebih bau dari bangkai dan lebih busuk. Sampai kalau ghibah ini masuk ke dalam lautan, seluruh air lautan itu akan berbau bangkai. Nabi marah, tapi dengan nasihat. Tidak disebut dasar loh, misalnya dengan kata-kata yang nggak pantas. Kalimat dasar itu kan awal dari ketidakpantasan tuh. Kalau udah ada dasarnya, dasar udah mulai kata-kata yang nggak pantas. Nah, ini menunjukkan bahwa Nabi menggunakan ghadab, tidak menggunakan ghair. Dalam adegan yang lain, Nabi sedang duduk bersama dua orang sahabat. Sahabat yang pertama namanya Umar. Sahabat yang kedua tidak disebutkan namanya. Cuma saya curiga yang kedua ini adalah Abu Bakar. Karena biasanya duduk itu bertiga itu. Umar dan Abu Bakar. Cuma di dalam hadis itu nggak disebutkan yang ketiganya. Datang seorang laki-laki yang miskin. Meminta bantuan kepada Nabi. Karena Nabi nggak punya apa-apa. Akhirnya Nabi mengatakan, pergilah ke si fulan. Orang kaya maksudnya, pergilah ke si fulan. Minta kepada dia, bilang, nanti saya yang akan bayar. Jadi Nabi berhutang demi membantu orang ini. Lalu Umar setelah orang ini pergi, Umar memberi pendapat. Ya Rasulullah, kalau bahasa kita mah, jangan gitu-gitu amat kali gitu ya. Gimana bahasa kita? Itu bahasa hadis kemarin kurang lebih. Ya Rasulullah, janganlah engkau memaksakan dirimu terhadap sesuatu yang engkau tidak mampu. Nabi nggak mampu bantu, ya sudah nggak usah bantu. Kenapa sampai maksain diri berhutang atas nama dirinya untuk orang lain? Kata Umar, jangan begitu-begitu amat, artinya jangan memaksakan diri ya Rasulullah. Rasulullah nggak senang dengan ucapan Umar. Bukan karena Umar nggak percaya kepada Rasulullah, nggak menghargai Rasulullah, bukan itu yang membuat Nabi nggak senang. Tetapi ucapan itu yang tidak membuat Nabi senang, sehingga Nabi cemberut wajahnya. Ini ghadab. Lalu orang di sebelah yang lagi, satu lagi, yang mungkin Abu Bakar, mungkin ya, mengatakan, ya Rasulullah, lakukanlah apa yang engkau mau, karena tidak engkau mau kecuali kebaikan. Tidak ada yang engkau mau kecuali kebaikan. Rasulullah tersenyum, senang dengan pendapat yang kedua. Maksudnya apa? Di situ juga Nabi pernah ghadab. Dalam beberapa urusan Nabi pernah ghadab, pernah marah, tetapi marahnya Nabi selalu dalam bentuk karena Allah Subhanahu wa taala dan sifatnya baik, cara marahnya baik, dan modelnya adalah ghadab, bukan ghail, bukan sakit hati, bukan memendam perasaan dalam hatinya yang kemudian nanti suatu saat akan meledak, bukan. Benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya para ulama membedakan al-ghail dengan al-ghadab. Dan kata Allah, wal kadhimin al-ghail, bukan wal kadhimin al-ghadab. Al-ghadab pada tempatnya tidak boleh ditahan. Memang seharusnya disampaikan, ditegaskan, tetapi tetap dengan cara-cara yang baik. Ini bedanya al-ghail dengan al-ghadab. Jadi kira-kira apa al-ghail? Perasaan tersinggung, sakit hati, marah, dendam, sedih, kecewa yang berkecamuk dalam hati kita, itu disebut dengan al-ghail. Lantas, apa arti menahan al-ghail, menahan amarah ini? Kata ulama, menahan al-ghail artinya sakata alaih. Dia menahan al-ghaib itu kalau dia marah, dia menahan lisannya. Agar ketika dia marah, ketika dia tersinggung, dia tidak mengeluarkan atau menumpahkan marahnya dalam bentuk ucapan-ucapan yang tidak baik. Itu berarti kadhimin al-ghaib. Diam ketika marah, itu kadhimin al-ghaib. Siapa sahabat Nabi yang diam kalau dimarahi atau ketika marah? Dijuluki dengan panggilan Abu Turab, Ali bin Abi Thalib. Panggilannya Abu Turab. Apa arti Abu Turab? Bapak tanah. Karena Ali, kalau dia marah sama Fatimah, tersinggung atau kecewa, dia akan keluar dari rumah secara diam, dia ambil tanah, dia taruh di atas kepalanya. Lalu dia pergi. Kalau Nabi melihat Ali sedang taruh kepala, di atas kepalanya ada tanah, oh ini lagi marah sama Fatimah. Tidak ngeluarin kata-kata, kamu Fatimah nggak berbakti pada suami atau apa, enggak. Takut mengecewakan Fatimah lagi nanti, makin buruk suasananya. Sehingga ekspresinya, dia taruh tanah, saya juga nggak ngerti sampai sekarang, kenapa taruh tanah. Wallahu alam, pasti Ali punya alasan yang kuat, karena Ali bukan orang biasa. Dia ilmuwan, dia ulama di antara para sahabat. Pasti punya alasan yang kuat, sehingga dia pakai gaya, style marahnya itu, taruh
Tanah di atas kepala, dia keluar. Ngapain dia keluar? Menghindar agar tidak marah kepada Fatimah. Atau sesekali dia keluar sambil mendendangkan lagu nasyid. Tidak ada kehidupan yang lebih pantas daripada kehidupan di akhirat. Beginilah dunia. Beginilah dunia. Entah di akhirat baru la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Tidak lagi sedih. Di dunia emang gini. La isya illa isyal akhirah. Sambil taruh tanah di atas kepala. Nabi kalau udah ngelihat Ali, wah Ali nih. Makanya Nabi manggil Ali dengan panggilan Abu Turab, Bapak Tanah. Ini menunjukkan bahwa dia menahan marahnya dengan diam. Tidak dengan mengeluarkan semua ucapan itu. Nah, kalau udah gini, pasti dari ratusan kosakata yang dia keluarkan, minimal setengahnya adalah dosa. Setengahnya adalah dosa. Kalau Uwa kan, kalau dia lagi marah, dia taruh batu di dalam lidahnya. Unik-unik juga sahabatnya. Ada yang naruh tanah, ada yang naruh batu. Kalau dia lagi marah, atau dia takut omongannya salah, dia ambil batu, dia taruh di bawah lidahnya. Jadi dia kayak kayak ngemut permen. Tapi bukan permen, rasanya pahit, batu. Karena dulu mungkin nggak ada permen, atau mungkin seharusnya kurma aja kan bisa taruh kurma di sini. Enggak, batu dia taruh. Dia taruh batu akhirnya nggak bisa ngomong. Menahan amarah. Menahan lisan dari mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak baik. Karena Nabi SAW bersabda, yang paling banyak memasukkan orang ke dalam neraka itu adalah lisannya dan kemaluannya, hawa nafsunya. Dan yang paling banyak memasukkan orang ke surga adalah ketakwaannya kepada Allah dan kemuliaan akhlaknya kepada sesama manusia. Ternyata ketakwaan, yaitu menahan amarah, paling banyak memasukkan orang ke dalam surga. Sakat, dia diam. Walam yudhirhu, dan dia tidak menampakkan marahnya. Ini arti kazimin al-ghaid, tidak menampakkan marahnya. Sebisa mungkin orang nggak tahu kalau dia marah apa enggak. Walaupun ada kondisinya juga, kadang-kadang kondisinya parah banget, memang orang tahu kita marah. Tetapi setidaknya marahnya kita masih ketahan, tidak sampai dia tumpahkan dalam bentuk ucapan ataupun perbuatan yang tercela. Ini arti kazimin al-ghaid yang pertama menurut ahli bahasa. Yang kedua, arti kazimin al-ghaid seperti para ulama bilang kazamatis saqo. Artinya apa? Kalau para ulama menyebut istilah orang-orang Arab menyebut kazamatis saqo, kaziminnya sungai, kaziminnya sungai itu artinya sungainya udah penuh air. Itu kaziminnya sungai. Ini istilah yang biasa dipakai keseharian. Kalau misalnya sungai itu penuh air disebut kazamatis saqo. Air sungai itu penuh. Atau ina. Kalau misalnya kita nahan air di ember, kalau airnya udah penuh di atas ember itu tapi nggak meluap ya, penuh saja, lalu ditutup embernya, maka itu disebut dengan kazamatis saqo. Artinya airnya sudah penuh. Apa hubungannya dengan kazimin al-ghaid? Ketika emosi itu memenuhi diri kita. Ketika emosi itu memenuhi pikiran kita, sehingga kita jadi gelap. Kan banyak orang yang gelap gara-gara emosi. Ketika emosi itu memenuhi hati kita, sehingga kita jadi sesak. Itu juga banyak orang yang sesak gara-gara emosi. Ketika emosi itu memenuhi seluruh pembuluh darah kita, sehingga banyak orang yang stres akhirnya stroke. Gara-gara emosi. S2 tuh, stres akhirnya stroke. Gara-gara emosi. Emosi apa? Sedih, khawatir, kecewa, pikiran terus-menerus. Ini namanya ghaiz. Maka dari arti yang kedua ini dapat kita pahami, kazimin al-ghaiz itu adalah ketika emosi yang begitu panas, begitu penuh dalam diri kita, dia bisa menahan diri. Ini orang yang kazimin al-ghaiz. Yang ketiga, al-kazamah kata ulama atau kazimin al-ghaid kata ulama ma yasuddu bihi majral ma. Sesuatu yang dipakai untuk menahan aliran air. Itu artinya kazimin. Kazamah. Misalnya keran nih. Ketika keran itu ingin kita tutup, maka apa yang kita lakukan? Kita putar dia kan? Itu berarti sedang menahan aliran air, disebut dengan kazamatil ma. Kaziminal ma.
menahan keran air, menahan aliran air, itu kazimin. Atau kalau udah kita putar, ternyata airnya masih menetes karena kurang rapat, kita kasih benda yang seukuran dengan mulut keran, sehingga airnya benar-benar tersumbat dan tidak keluar. Itu namanya proses kazomah atau kazimin, menahan aliran air. Maka dari pemahaman ini dapat kita pahami, ternyata kalau kita sedang amarah, kita sedang emosi, bukan dikeluarkan, tetapi ditahan, disumbat. Walaupun emosinya udah penuh, tetap disumbat, tetap ditahan. Sehingga tidak ada yang keluar walaupun setetes, disebut dengan kazamah. Ma yasuddu bihi majral ma. Menahan air sehingga tidak keluar sedikit pun. Begitulah maksud Allah dalam istilah wal kadhiminal ghaidh. Allah menginginkan agar kita menahan ghaidh kita, setiap tetes dari emosi kita tidak keluar sedikit pun dan tidak diekspresikan dari jalan keluar yang lain. Karena kalau air itu misalnya nggak keluar di sini, keluar di tempat lain, berarti tidak kazamah. Misalnya ada paralon, kita tahan di sini, kan nggak keluar airnya tuh. Tapi lubang di sana, sehingga keluar dari sana. Itu namanya bukan kazimin, karena masih keluar airnya. Maka kalau ekspresi emosi kita diluapkan dengan cara yang lain, berarti bukan kazimin, cuma mengarahkan cara marah, manajemen marah. Kalau kazimin benar-benar nggak diekspresikan, benar-benar nggak dikeluarkan, benar-benar ditahan habis. Maka dari pemahaman ahli bahasa ini menunjukkan bahwa ada perbedaan antara teori psikologi dengan teori Al-Quran. Lalu gimana kita? Allah berfirman, Huwa a'lamu bikum idh ansha'akum minal ardi wa idh antum ajinnatun fi butuni ummahatikum. Dia lebih mengerti tentang kalian. Ilmu psikologi kalian, bahkan ketika dia menciptakan kalian dari tanah, yaitu Adam, atau ketika dia menciptakan kalian dalam rahim ibu kalian, dia udah lebih mengerti tentang kalian. Makanya, karena Allah lebih mengerti tentang kita ambil teori Al-Quran. Ketika kita emosi, kita berusaha untuk kazimin al-ghayr. Tinggal pertanyaannya, how to? Gimana caranya? Gimana cara menahan emosi ketika kita sedang dalam keadaan marah kayak gitu? Ini arti kazamah. Bagaimana cara kita menahan emosi? Pertama, kita harus paham bahwa menahan emosi itu adalah suatu kebaikan. Itu yang harus kita paham. Karena kita tidak akan punya spirit semangat melakukan sesuatu kecuali kalau kita tahu itu menguntungkan. Kita harus sadar bahwa kalau kita tahan emosi kita untung. Bukan orang itu yang untung, tapi kita. Kalau kita tahan al-ghaib, bukan al-ghadab, kita tahan al-ghaib, kita untung tuh. Bukan orang itu yang untung. Selama ini kenapa kita tidak tahan dengan al-ghaib? Karena kita pikir kita rugi, dia yang untung kalau kita tahan. Baru sama-sama rugi kalau kita luapkan, kalau kita tumpahkan, baru biar puas hati saya, gitu kan? Kalau enggak belum puas saya, biar dia tahu diri, biar dia juga ngerasain apa yang saya rasakan. Kita ingin sama-sama sakit, tapi kita ubah mindset kita bahwa ternyata menahan emosi itu sebuah keuntungan dan kebaikan yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dari sisi mana Ustadz menahan emosi itu kok disebut kebaikan? Kita baca hadis-hadis tentang keistimewaan menahan emosi. Pertama, menahan emosi atau amarah adalah salah satu bentuk sifat sabar. Siapa yang meragukan baiknya sifat sabar? Dan salah satu bentuk sifat sabar adalah menahan emosi. Dan Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyebut bahwa akhlak seorang muslim itu ada 4 secara umum. Garis besarnya ada 4 akhlak muslim itu. Pilar-pilar akhlak mulia. Pertama dan yang paling utama, sabar. Sifat utamanya seorang muslim, sabar. Itu yang paling utama. Setelah sabar, iffah.
Ifah. Kalau orang Bandung nyebutnya Ifah. Orang Indonesia nyebutnya Ifah. Atau orang kita nyebutnya Ipah. Neng Ipah. Itu dari kata Ifah. Atau mungkin namanya Syarifah dipanggil Ipah. Ifah atau Ifah atau Ipah. Artinya apa? Menjaga kehormatan di diri. Yang ketiga, pilarnya akhlak mulia kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah adalah syuja'ah, berani. Berani. Dan yang keempat, al-adlu, adil. Yang keempat, adil. Nah, salah satu dari 4 akhlak yang paling mulia ini adalah justru yang paling di depan, yang paling pertamanya as-sabru, sabar. Innallaha ma'as sabirin wa basyiris sabirin. Sabiru wa sabiru, isbiru wa sabiru. Sabarlah dan kuatkan lagi kesabaran kalian. Dan salah satu bentuk sabar adalah ketika kita dipancing emosi kita. Sabar di situ adalah sabar yang luar biasa nilainya di sisi Allah. Wa basyiris sabirin. Sampaikan berita gembira kepada orang yang sabar. Maka kita harus tahu, tidak disebut seorang muslim kecuali apabila dia bersabar. Tidak diterima iman seseorang kecuali apabila dia bersabar. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna. Apakah manusia mengira akan dibiarkan saja mengatakan amanna? Wahum la yuftanun, sedangkan mereka tidak diuji lagi? Pasti diuji. Ahasiban nasu an yadkhulul jannata walamma yadkhulul imanu walamma ya'tikum am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Gimana kamu mau masuk surga padahal kamu belum bersabar? Dengan ujian-ujian yang seharusnya kamu ditimpakan sama seperti orang sebelum kamu. Gimana ditimpakan ujiannya? Masathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu. 3 jenis ujian. Ujian ba'sa, fisik, sakit, disiksa segala macam. Ujian dharra, harta, kekurangan, atau diambil orang lain, atau ditipu, atau dicurangi, atau dizalimi. Ujian harta. Atau berinfak di jalan Allah. Wazulzilu, itulah ujian mental. Salah satu ujian mental dipancing untuk marah, dipancing sakit hati, disakiti perasaannya. Itu namanya zulzilu. Am hasibatum an tadkhulul jannah. Kalian pikir kalian bisa masuk surga sementara kalian belum bersabar dengan ujian zulzilu? Sampai orang-orang yang beriman dulu pernah diuji dengan zulzilu habis-habisan. Dibilang mereka sebagai, dihina mereka dengan berbagai macam hinaan, disebut mereka sebagai orang-orang yang bodoh, Nabi dibilang orang gila, disebut penyihir, disebut penyair segala macam. Ini semuanya disebut dengan ujian zulzilu, diguncang. Dan guncangan di situ kata ulama tafsir adalah ujian mental, ujian pikiran. Dan kalau kita tidak bersabar dengan ujian al-ghayz, maka tidak lulus tes keimanan kita. Kalau tidak lulus, wama ulaika bil mu'minin atau wama hum bil mu'minin, mereka bukan orang yang beriman, sehingga Allah tidak ridho kepada keimanan kita. Ini yang harus kita pahami agar kita bisa nahan amarah. Kalau kita disakiti, dipancing di jalan, dipancing dengan orang-orang yang tidak baik dalam lalu lintasnya, mungkin dia main selip sembarangan, mungkin dia main berhenti aja depan kita, mungkin dia mancing-mancing kita, mungkin knalpotnya asapnya mengepul sehingga menyakiti kita. Mungkin dia ada air, dia kena genangan air, kita kecipratan airnya. Mungkin suaranya terlalu berisik, knalpotnya sengaja dibuat yang suaranya berisik. Ini kan pancingan-pancingan nih. Kalau kita bersabar, baru disebut orang yang lulus ujian zulzilu. Dan kita harus paham itu. Oh, ini Allah menguji saya. Mudah-mudahan dengan begini, saya tergolong orang-orang yang sabar. Dan tidak ada yang masuk surga kecuali orang-orang yang sabar. Maka ini yang pertama, keutamaan dari kazimin al-ghaidz. Yang kedua, keutamaannya apa? Nabi SAW bersabda, hadis dari Ibnu Umar, tidak ada sesuatu pun yang ditelan oleh seorang hamba yang lebih utama atau lebih banyak pahalanya atau lebih tinggi nilainya di sisi Allah daripada menahan atau menelan emosi karena mencari ridho Allah. Apa maksudnya?
Tidak ada sesuatu yang kita telan, yang kita kita tahan dalam diri kita, yang kita kembalikan ke dalam diri kita, nggak kita keluarkan, yang lebih utama di sisi Allah daripada menelan perasaan emosi. Kata Rasul dalam hadis Ibnu Umar, inilah sesuatu yang paling baik yang ditelan oleh seorang hamba. Kita telan, mau kita keluarkan nggak jadi, kita telan lagi, kita masukkan lagi ke dalam diri kita. Itu namanya orang yang wal kadhiminal ghaidh, menelan emosinya. Tidak dia muntahkan emosinya, tapi dia telan. Sehingga kalau kita paham betapa baiknya menahan emosi ini, ternyata termasuk sesuatu yang paling mulia di sisi Allah, maka kita akan belajar menahan emosi. Karena menahan emosi itu kemuliaan di sisi Allah. Orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Artinya orang yang paling bertakwa salah satunya orang yang paling kuat dalam menahan emosi. Di surat apa tuh? Orang yang paling mulia di antara kalian yang paling bertakwa? Surat Al-Hujurat. Suratnya tentang apa? Tentang heterogennya kehidupan manusia. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ya wahai manusia, telah kami ciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan kalian heterogen. Berbagai macam suku, berbagai macam bangsa, berbagai macam karakter, berbagai macam kebiasaan, berbagai macam tipe manusia. Baru Allah bilang, Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian yang paling bertakwa. Artinya yang paling bertakwa apa? Menurut pembicaraan kita hari ini, yang paling kuat menahan emosinya. Kenapa dia tahan emosi? Karena dia hidup dengan berbagai macam tipe manusia. Kita berhadapan dengan syu'uban wa qabail katsirah, dengan berbagai macam golongan, kelompok, ormas, dan segala macam mazhab, tipe manusia, segala macam. Maka yang paling kuat menahan emosi ketika dia bergesekan dengan orang lain, dia yang paling mulia di sisi Allah SWT. Makanya kata Nabi, tidak ada yang lebih mulia sesuatu yang ditelan oleh seorang hamba daripada menelan emosinya. Dulu ketika saya baru nikah, saya nikah di Mesir dulu. Saya dari Aceh, istri saya dari Jawa Timur. Kan beda banget tuh. Syu'uban wa qabailnya. Saya pernah, istri saya marah, saya nggak tahu kenapa dia marah. Dan saya nggak tahu apa salah saya. Apa salahku gitu kan. Kenapa? Karena beda karakter. Waktu itu kita karena nggak pacaran, jadi pas langsung menikah, adaptasi karakternya itu di awal-awal beda banget. Suatu hari kita mau keluar dari rumah kita, mau ke tempat foto keluarga. Di sana ada tempat studio foto yang bagus namanya Semi Foto. Kalau di sini ada misalnya Yonas gitu kan, di sana ada Semi. Kita mau ke Semi. Siap-siap. Laki-laki kan kalau siap-siap cepat kan? Ambil aja baju langsung pakai, kan nggak ada dandan-dandanan. Bahkan bedak juga nggak pernah pakai kan? Nggak pakai bedak. Nggak pakai bedak, langsung selesai. Saya pakai baju kayak koko gitu, pakai celana, udah selesai. Nggak perlu, paling rambut saya juga pendek, nggak perlu disisir juga nggak akan kelihatan, nggak rapi. Istri, kalau perempuan kan beda. Memang tabiatnya perempuan, apalagi mau foto. Pilih dulu. Kalau pink semua, kalau ungu semua, sampai jam-jamnya ungu, cincinnya ungu, brosnya ungu. Kalau perlu bibirnya, lipstiknya ungu gitu kan. Ah, tapi nggak gitu-gitu amat. Maksudnya ini lagi dandan. Agak lama dandannya. Saya bilang, ayo dalam bahasa Aceh, bahasa mengajak. Ayo dong kalau bahasa Betawi mah. Ayo dong gitu kan. Dong itu dalam bahasa Acehnya, dalam bahasa Aceh, dong itu adalah Ayo maksudnya ayo dong. Kita yang memahami, itu kayak moh gitu. Moh apa moh? Bahasa Jawa, pokoknya kasar gitu. Itu dalam pemahaman dia kasar. Ayo dia tersinggung dengan kalimat ayo akhirnya dia nggak mau ngomong, langsung pergi. Saya tinggalkan, kunci pintu rumah dulu. Dia pergi langsung. Kebetulan pas depan rumah kita itu ada tram itu kayak kereta yang di tengah kota gitu, yang kayak angkot tapi kereta kan.
Dia langsung naik gerbong yang depan-depan. Saya di belakang kejar. Jadi kayak film gitu kan. Ngejar. Ngejar di belakang. Dia udah naik ke dalam gerbong. Saya kejar. Akhirnya saya dapatnya gerbong yang belakangnya. Saya ngintip dari jendela. Dia udah turun atau belum? Dia udah turun. Dulu kan kita nggak pakai HP. Cuma saya aja yang pakai HP. Dia nggak pakai HP. Akhirnya saya ngintip dari gerbong udah turun belum. Kalau belum turun saya tungguin. Pas dia turun saya buru-buru turun. Karena dia langsung tutupin pintu. Saya langsung turun. Akhirnya kita jalan diam-diaman sampai ke semi. Di semi di foto. Sampai sekarang masih kita simpan. Ini foto pas lagi ngambek. Foto keluarga. Lagi ngambek. Saya juga nggak enak soalnya. Gara-gara apa? Salah dia bukan. Salah saya bukan. Yang salah siapa? Paham yang salah. Salah Pak? Paham. Kenapa? Syu'uban wa qabaila lita'arafu. Supaya kalian saling kenal. Supaya kalian tahu, oh ternyata setelah ta'arafu, ta'aruf. Oh versi orang Aceh itu dong versi orang Betawi. Oh nggak kasar. Itulah kata Allah. Kalian itu berbagai macam karakter. Saya juga gitu. Ketika dia ngucapin sesuatu yang saya nggak ngerti. Saya pikir itu nggak pantas banget untuk suami. Gaya ngomongnya misalnya gaya gaulnya orang Jawa dengan gaya gaulnya orang Aceh beda. Misalnya di Aceh itu perempuan harus bisa masak, wajib bisa masak. Salah satu seleksi menantu di Aceh itu kalau datang ke mertua itu disuruh masak. Coba kamu bisa masak apa gitu tuh. Kalau nggak bisa masak nggak lulus seleksi. Cari lain yang bisa masak. Namanya perempuan itu hanya tuh jadi tukang masak. Bahkan kalau di TV-TV chef itu banyak laki-laki. Tapi kalau di Aceh tradisinya perempuan harus bisa masak. Minimal masaknya 3 macam. Dan harus enak. Bukan cuma bisa ngedadar telur, enggak. Harus enak. Gimana telur biar nggak angus, tebal tapi dalamnya matang. Sibuk banget nih dengan urusan makanan. Karena orang Aceh senang makan. Nah pas istri saya beberapa kali nggak masak, karena kita sama-sama mahasiswa nih. Dia lagi S2, saya lagi S2. Akhirnya sibuk dengan belajar sendiri-sendiri. Saya tanya, di dapur nggak ada apa-apa nih? Nggak ada, kan saya masih bawa budaya Aceh nih, istri harus masak. Kok nggak masak? Beli aja, kata dia. Tersinggung saya. Karena di Aceh, apabila seorang perempuan mengatakan beli, itu nggak terhormat. Itu nggak bagus tuh. Nggak mulia lah dalam urusan. Ini kan budaya, ya. Akhirnya saya tersinggung. Ternyata itu nggak benar. Yang benarnya ya, ngapain mempersulit diri sendiri kan? Kalau beli ya beli aja. Kebetulan di sana juga ada warung Thailand. Kalau Padang nggak ada di Mesir. Ya ada warung Thailand. Masakan Thailand tuh enak-enak. Cuma gara-gara budaya tadi akhirnya muncul lagi salah paham. Lagi-lagi si paham salah. Nah, ini menunjukkan bahwa syu'uban wa qabail. Sehingga Allah memberi nasihat kepada kita dalam urusan ta'arafu. Bergaul dengan syu'uban wa qabail ini. Nasihatnya apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kalian, yang paling kuat menahan emosinya. Karena itu bagian dari atqakum, ketakwaan. Yang paling kuat menahan emosinya. Salah satu makna dari atqakum di ayat itu. Bisa menahan diri kalau dia berbeda, bersinggungan, bergesekan. Karena emang nggak bisa sama persis. Dalam organisasi, karakternya macam-macam. Jangan sampai gara-gara kita gail, kita tidak mau lagi berdakwah atau terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang solih dalam organisasi kita gara-gara tersinggung dengan salah seorang di antara kita. Ini namanya tidak kaziminal ghaib. Kita harus mengorbankan ghaib kita demi kepentingan umat. Kita harus korbankan ghaib kita demi kepentingan agama. Kita harus korbankan ghaib kita demi kepentingan dakwah. Itu namanya wal kaziminal ghaib. Orang yang mengorbankan perasaannya demi maslahat yang lebih besar untuk umat, untuk agama, untuk bangsa, untuk masyarakat, untuk dakwah. Ini namanya wal kaziminal ghaib. Gak mungkin kita nggak tersinggung pasti. Jangankan organisasi yang kayak gini, suami istri aja juga sering tersinggung kan ya. Terutama nih saya nasihatin kepada teman-teman yang akhwat, mewakili ikhwan. Banyak laki-laki itu, kalau ngomong itu, nggak sadar kalau dia nyakitin perasaan perempuan. Jadi jangan terlalu serius. Artinya apa? Dia nggak serius mau menyakiti perasaan perempuan. Nggak serius. Emang wataknya gitu tuh. Wataknya itu terlalu to the point. Nggak ada basa-basinya. Apalagi pas jadi suami. Kalau pacaran mungkin, kalau ada orang pacaran biasanya lebay-lebay amat tuh ya. Wah, kolah ini, kolah itu, segala macam. Bintang masuk, bulan masuk, laut, segala macam masuk. Dalam puisi-puisinya tuh. Giliran udah selesai akad, diajak ngomong juga nggak ngelihat. Kalau laki-laki, ibunya atau istrinya ngajak ngomong nggak ngelihat, itu bukan dia cuek.
Ini curhat laki-laki ya. Bukan berarti dia cuek, tapi dia terlalu nyaman. Setelah diakad, dia udah nyaman. Oh, ini udah jadi istri saya. Saya nggak perlu khawatir lagi dia minta putus. Kita pokoknya putus. Lo, gue, nggak perlu khawatir lagi dia tuh. Makanya dia udah nyaman aja tuh. Laki-laki tuh tipenya gitu. Ketika udah merasa nyaman, kelihatannya cuek gitu. Padahal bukan cuek. Udah nyaman, udah aman. Rasanya udah nggak perlu khawatir. Pas lagi taruh, dia khawatir kan, disabet orang di tengah jalan, akhirnya dia, wah, agresif banget, ngasih puisi segala macam, hadiah apa itu sudah, kalau ngomong dia perhatiin. Kenapa? Karena belum aman. Ketika aman udah santai dia. Itu rahasia laki-laki. Jadi jangan tersinggung dulu. Laki-laki juga gitu. Jangan berpikir perempuan itu bengkok dalam arti keliru. Enggak. Kita sering salah memahami arti sesungguhnya perempuan fa innal mar'a khuliqat min dhila wa inna a'wajud dhila a'lah. Perempuan diciptakan dari tulang rusuk dan tulang rusuk itu bengkok. Apa maksud dari hadis Nabi itu? Bahwa tulang rusuk yang bengkok itulah yang melindungi jantung kita. Kalau dia lurus, jantung kita pasti akan tidak nyaman dengan detak-detaknya. Ini tulang rusuk nih, jantung kita. Kalau dia tulang rusuknya lurus, maka jantung kita itu nggak bisa bergerak dengan leluasa. Maka dia ngalah, dia bengkok begini. Sehingga ada tempat untuk jantung. Makanya kata Nabi maksudnya apa? Perempuan itu memberikan kenyamanan bagi laki-laki. Sehingga tujuan dari pernikahan itu tujuannya apa? Litaskunu ilaiha. Supaya kamu bisa sakinah kepadanya. Supaya kamu bisa nyaman bersamanya. Karena laki-laki yang sendiri nggak nyaman. Nyaman nggak sendiri? Nggak nyaman sendiri. Tapi ketika dia sudah dibungkus oleh tulang rusuk, maka jantung itu nyaman bergerak. Maka pertimbangan-pertimbangan perempuan, itu pertimbangan tulang rusuk. Apa maksud pertimbangan tulang rusuk? Pertimbangan untuk menyamankan kita. Kadang laki-laki itu jur'ah. Apa arti jur'ah dalam bahasa Indonesia? Sembrono. Kurang pertimbangan. Main sembarangan aja akhirnya nyesel. Ada teman saya pergi ke Tegalega. Dia nggak ada janggutan. Dia senang banget dengan saya karena janggutan saya panjang. Dia kata dia, saya pengen janggutan kayak Ustadz, tapi nggak bisa-bisa. Pernah saya pergi ke Tegalega, ada orang di Tegalega jualan obat janggut. Tahu sendiri kan? Wah, ini ampuh sekali. Diambil dari Irak, langsung di negeri 1001 malam. Dan sekali pakai langsung janggutan. Hati-hati, jangan salah. Kalau sedikit saja salah nanti jadi kayak monyet katanya. Kebetulan orangnya emang janggutan yang jualan itu. Dan dia bulunya banyak. Saya dulu buka, kata dia buka gini. Saya juga dulu juga pas pakai obat ini nggak sengaja. Belum cuci tangan, saya pegang tangan saya. Akhirnya tangan saya banyak bulu, kata dia gitu kan. Orangnya percaya. Laki-laki. Kan gampang percaya tuh. Istrinya liatin aja. Ibu-ibu kan kalau belanja banyak pertimbangan ya. Kalau laki-laki nggak ada pertimbangan. Yang penting ada duit. Baru pertimbangan kalau nggak ada duit. Kalau perempuan ada duit pun pertimbangan. Kalau laki-laki kalau ada duit. Oh, kebetulan ini orang kaya. Oh gitu ya. Yang penting bapak kalau pakai ini kayak balsam gitu, jangan lupa cuci tangan. Entah nggak sengaja megang-megang wajah, wajahnya kayak monyet. Oh gitu ya, yakin banget kan? Dia beli berapa? 5. Kata istrinya, coba dulu beli 1. Nanti kalau cocok baru beli lagi. Kan bener kan? Pertimbangan rusuk tuh namanya tuh. Kalau tadi nggak ada pertimbangan. Nggak apa-apa lah. Oh, juga 15 ribuan. 15 ribuan beli 5. Akhirnya bawa pulang ke rumah. Dia pakai bukan nunggu, malah datangin semut. Dia pakai mau tidur, dia pakai gini. Oh, malam-malamnya udah banyak semut di sininya. Kenapa? Nggak mungkin ada mengandung gula atau apa manisnya. Nggak tumbuh sampai sekarang. Kata istrinya, tuh kan nggak mau dengar sih kata istri. Ini namanya tulang rusuk. Perempuan itu bengkok. Kenapa dia bengkok? Karena dia melindungi jantung. Sehingga jantung itu sakinah bergerak. Maka sayanglah perempuan kalian. Istausu bin nisa'i khairan kata Nabi. Bersikap baiklah kepada perempuan. Sesungguhnya perempuan itu bengkok. Kalau kalian terlalu keras, dia akan patah. Kalau kalian membiarkan, maka dia tetap bengkok. Artinya apa? Kalau kalian sedikit mengalah, kalian akan nyaman dengan kebengkokan perempuan itu. Kalau kalian sedikit mengalah, maka kalian sendiri yang akan merasanya nyaman dengan kebengkokan perempuan itu. Selama ini diartikan gimana? Perempuan itu salah terus. Kalau kalian terlalu keras, dia akan patah. Kalau kalian biarkan, dia salah terus. Ini pemahaman. Baca dulu syarah hadisnya. Baca dulu gimana penjelasan para ulama tentang hadis itu. Artinya bukan salah terus. Justru itulah sunnatullah terhadap perempuan. Memberi kenyamanan bagi laki-laki. Ini rahasia keduanya nih. Laki-laki itu terlalu belak-belakan.
Tapi nggak ada maksud menyakiti perasaan perempuan. Ntar pas perempuannya udah ngambek baru dia nyesel. Kenapa saya salah ngomong gitu kan? Besok saya janji deh nggak akan salah ngomong lagi. Besok itu lagi tuh. Namanya juga kita nggak mengubah karakternya tuh. Kecuali orang-orang yang khusus banget ya. Tapi balik lagi kayak gitu. Jadi ibu-ibu atau akhwatnya jangan tersinggung. Begitu juga laki-laki. Kalau banyak pertimbangan dari perempuan, jangan pikir dia bengkok. Justru gara-gara itulah kita menjadinya nyaman. Beli juga di Tegalega terus nih ceritanya. Beli lagi di Tegalega antena. Antenanya gimana? Kecil. Tidak usah pasang sampai 100 meter. Tidak usah apa segala macam. Tidak usah ribet-ribet. Ini buatan anak dalam negeri. Belum sudah lulus uji. Cuma belum diizinkan oleh pemerintah. Saya sudah jual kepada bapak-bapak. Harganya murah. Jadi bapak-bapak pakai ini langsung dapat parabola. Parabola kecil. Harganya 10.000. Parabola 1,5 juta. Beli sama dia 3. Karena TV-nya di rumah ada 3. Kata istrinya 1 dulu. Enggak, 3. Ternyata pas dipasang. Wow, banyak lalatnya. Banyak nyamuknya. Nggak ada apa-apa. Ini gara-gara apa? Tidak menggunakan tulang rusuk. Langsung bergerak sendiri. Tidak ada pelindungnya. Sehingga dia gampang terluka. Gampang rugi. Gampang rusak. Gara-gara tidak ada bungkus pelindungnya. Kemasannya. Kemasannya itu adalah tulang rusuknya yang bengkok. Dan tulang rusuk yang ini adalah yang paling atas. Ini menunjukkan bahwa semuanya punya karakter. Tinggal lagi gimana kita wal-kadhimina baik. Kita berdakwah. Jangan berharap berdakwah itu semudah beribadah. Enak mana beribadah dengan dakwah? Enak ibadah. Orang yang ahli ibadah dimuliakan, dipuji. Oh hebat ya, dia ahli tahajud. Hebat ya, ahli puasa Senin Kamis atau puasa Daud. Hebat ya, ahli tilawah, hafal Al-Quran, gajinya bagus. Kan dipuji kan? Tapi kalau dakwah, bukan dipuji, malah dihujat. Orang yang berdakwah difitnah, dihujat, digembosi, dijelek-jelekin, ditinggalkan. Yang di belakangnya komentar berbagai macam komentar idealis. Yang di depan menentangnya. Yang di belakang bilang, katanya mau berdakwah, tapi kok kayak gitu, nggak ideal dakwahnya, nggak segala macam, masih kurang aja dilihatnya. Tapi dia nggak turun, di atas aja tuh. Duduk sambil komentar. Sementara yang di depan, yang kita dakwahin, lari dari kita dan menghindar dari kita. Itu resiko dan nasibnya para da'i. Nasibnya para aktivis dakwah. Dan salah satu aktivis dakwah yang merasakan itu adalah para anbiya. Semua para anbiya dan para aktivis dakwah itu merasakan. Sehingga mereka diberikan semacam briefing oleh Allah. Tahan emosi kalian. Wahjurhum hajran jamila. Atau tinggalkan mereka. Jangan terlalu dekat dengan mereka. Ucapkanlah kalimat wa qul lahu qawlan layyinan. Allah suruh bersabar. Wasbir. Wahai Muhammad, bersabarlah. Kenapa? Karena kita bersinggungan dengan orang-orang yang sedang direcokin kepentingan-kepentingan mereka. Pasti kita nggak akan nyaman. Tapi kalau pergi ke masjid, duduk kayak gini, siapa yang jelek-jelekin kita? Malah pulang dari mana? Dari masjid. Masya Allah, pulang dari masjid. Gitu kan? Mulia kita. Itikaf 10 hari di masjid, makin mulia kita. Coba itikaf sehari aja di kantor pemerintahan. Udah. Langsung. Ubahnya banyak. Kenapa? Menghadapi berbagai macam problem yang ada di dalam kantor itu. Dengan sistemnya yang korup. Dengan banyak orang-orang yang korup. Dengan kepentingannya yang banyak. Dengan banyak orang munafik yang menjilat pada kita. Sementara di belakang sana, orang berteriakin kita beramai-ramai bahwa kita belum ideal. Ini resiko dakwah. Disitulah butuh alam nashrah laka sadrak. Lapang dada. Tapi nilainya di mata Allah, para da'i ini lebih mulia, jauh di atas para habib, walaupun sama-sama mulia. Kalau saya jadi seorang ustadz, dengan jadi seorang da'i yang turun ke jalan, enakan mana? Saya jadi ustadz, datang disambut di pintu, ustadz, disenyumin. Ada yang protes saya? Nggak berani protes. Atau kalau saya salah ngomong, dimaklumin aja, namanya juga manusia. Ustadz juga kan manusia. Ketemu di jalan, disapa, segala macam. Kadang-kadang dikasihin hadiah, ada yang datang ke rumah bawain. Kemarin ada yang datang ke rumah bawa ubi, bawa segala macam, baru pulang dari Tasik. Bawa segala macam. Walaupun di rumah saya juga bingung ini mau diapain. Ustadz enak tuh, coba da'i. Malah sebaliknya, dia wajah mereka tidak akan senang pada dia. Sti'atil wujuh. Wajahnya nggak enak banget kepada para da'i yang turun langsung kepada masyarakat. Makanya jadi seorang murabi lebih enak daripada jadi seorang da'i. Jadi seorang abid lebih enak lagi tuh daripada jadi seorang da'i. Maka dalam bekal dakwah kita
Bulan Ramadan ini bulan pembekalan agar kita tazimin al-ghaib dalam berdakwah. Apalagi dakwahnya di masjid. Saya tahu masalah-masalah di masjid. Rata-rata masalah di masjid itu adalah masalah yang muda dengan yang tua, yang junior dengan yang senior. Itu sering. Di mana-mana kayak gitu. Rata-rata masjid masalah antara dua generasi yang udah nggak nyambung ini. Yang tua pengennya gini-gini aja. Yang muda pengennya inovasi. Ada perubahan. Ada apa gerakan apa segala macam. Kata yang tua-tua, nggak usah terlalu ribet-ribet lah. Udah aja. Kita jalani apa yang sudah ada. Segala macam. Terjadilah clash. Di situ kita harus belajar. Wal kaziminal ghaidh. Menahan. Jangan gampang tersinggung. Ada sebuah adegan ketika Umar bin Khattab sedang khutbah. Umar waktu itu khutbah jadi Amirul Mukminin, khutbah pakai baju baru. Di antara jamaah yang ikut mendengar khutbah Umar, ada seorang laki-laki namanya Salman Al-Farisi. Sahabat juga kan? Salman duduknya gini. Duduknya nggak peduli. Kayak kurang nyaman gitu. Biasanya kan dia dengerin gitu kan, penuh dengan perhatian. Ini duduknya resah gitu. Umar tanya, ya Salman, kenapa kamu resah? Ada masalah apa? Kata Salman, ya Amirul Mukminin, kalau engkau bertanya aku akan menjawab. Saya tidak akan nyaman duduk di sini mendengar nasihat ilmu dari engkau sampai engkau menjelaskan dari mana asal baju yang kau pakai itu. Salman nggak mau mendengar ilmu dari seorang guru yang pakaiannya, makanannya itu dari makanan yang haram. Makanya Salman masih belum yakin ini dari mana, khawatir dia. Sehingga dia tanya, dari mana baju yang kau pakai? Kok sekarang baju baru? Biasanya bajunya biasa, sekarang baru dan bagus. Apakah Umar tersinggung? Apakah Umar bilang, udah hidup bawa ke penjara? Enggak kan? Enggak tersinggung. Padahal dia presiden. Umar tersenyum dan mengatakan, ya Abdullah ibnu Umar, anaknya Umar. Ya Abdullah, bangun. Jelaskan kepada Salman, dari mana baju ini? Kata Abdullah, ya Salman, baju ini adalah baju hadiah saya untuk ayah saya. Karena saya lihat ayah saya nggak punya baju yang bagus untuk tampil di depan, saya kasih hadiah dia. Oh gitu, kalau gitu saya akan duduk mendengar, kata Salman. Umar tidak tersinggung. Sementara banyak orang karena senioritasnya segala macam, ketika dinasihati sama adik kelasnya atau yang juniornya, dia merasa tersinggung. Udah nggak usah banyak. Atau seorang ustadz dikasih tahu, dia merasa tersinggung karena merasa dipermalukan. Nggak. Malu itu apabila kita berbuat salah dan tidak mau memperbaikinya. Tapi kalau kita salah atau tersalah lalu memperbaikinya, orang yang bertakwa bukan orang yang nggak pernah berbuat salah. Justru kata Allah di ayat 135, وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ. Orang yang bertakwa, orang yang berbuat fahisyah. Ya kan? Orang yang berbuat dosa, menzalimi diri sendiri, tetapi fastaghfaru, bertaubat kepada Allah. Dan Allah nggak pernah bilang aku mencintai orang yang bersih. Allah hanya bilang aku mencintai orang yang membersihkan diri. Karena nggak ada yang bersih. Bahkan Nabi bersabda dalam hadis Muslim, seandainya semua kalian tidak berbuat dosa, Allah akan binasakan kalian mengganti dengan generasi yang berbuat dosa, lalu Allah akan menerima taubat mereka. Artinya apa? Jangan malu kalau kita ternyata ketahuan salah lalu diperbaiki, dinasihatin, ditegur. Ada seorang ustazah ngajarin tahsin. Namanya juga manusia kan, bisa aja dia lupa atau keliru. Ternyata dia salah menyebut istilah tajwid. Ditegur, dirawat sama muridnya. Ustazah, kalau nggak salah menurut saya ini bukan idhar, tetapi ini idgham. Udahlah, kita nggak usah sibuk dengan istilah lah, kata dia. Pokoknya baca aja gimana saya suruh. Emosi. Ini namanya tidak kaziminal ghaib. Gengsinya tinggi amat. Syekh Tariq Faris. Beliau ngambil S2 di 2 fakultas di Al-Azhar. Satu fakultas bahasa, satu lagi di fakultas syariat. Dan beliau hafid Al-Quran dengan 10 qiraat. Ketika beliau buat tesis untuk sidang S2-nya di syariat, beliau menuliskan satu gaya bahasa yang tidak difahami oleh pembimbing beliau, profesor di fakultas syariat. Sehingga beliau dipanggil, tarik sini. Ada apa Syekh? Ini paragraf ini rancu, kata pembimbingnya. Rancu gimana? Ini bahasanya nggak kayak gini, nggak tepat ini bahasanya. Saya tahu kamu dari jurusan bahasa juga, tapi menurut saya ini salah.
Apa kata Syekh Tarik? Kalau begitu, bagaimana pendapat Syekh? Firman Allah SWT di surat Fulan, ayat Fulan, dibacakan ayatnya, yang bahasanya sama dengan bahasa ini. Baru nggak. Dan pastinya, ulama Al-Azhar semuanya hafiz. Nggak ada yang nggak hafiz. Mungkin dia nggak ngeh aja ke ayat itu, baru profesor ini ngeh. Apa kata profesor? Kalau begitu, kamu yang benar, saya yang salah. Ini namanya kazimin al-ghaib. Dia korbankan emosi dan egonya demi sesuatu yang lebih benar. Jangan terlalu kekeh memegang pendapat walaupun itu sudah terbukti salah. Maka ini yang disebut dengan kazimin al-ghaib, menahan perasaan emosinya, ego dan segala macam demi kebenaran. Orang yang seperti ini, orang yang mendapatkan kemuliaan di sisi Allah, malah lebih mulia. Gak usah khawatir. Hadis yang lain, ini bukan hadis, kata-kata Aisyah. Aisyah pernah melihat seorang perempuan yang sedang marah-marah. Apa kata Aisyah? Lillahi darut taqwa. Kalau kamu menahan marahmu, maka ketakwaanmu itu akan dibalas oleh pahala. Dibalas pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Menahan amarah menurut Aisyah radhiyallahu anha adalah termasuk ciri orang yang bertakwa. Menahan amarah termasuk ciri orang yang bertakwa. Kita lihat adegan ketika Umar bin Khattab pernah salah dalam memutuskan suatu hal. Udah pernah saya putar? Kalaupun udah pernah, diulangi lagi aja ya. Umar memfatwakan bahwa nggak boleh seorang laki-laki meminta mahar tinggi-tinggi amat. Kalau dia minta mahar yang tinggi, maka sisanya itu akan diberikan kepada baitul mal. Misalnya dia tetapkan mahar paling tinggi 100 dirham. Kalau dia minta 150 dirham, maka 50 dirham itu akan diserahkan kepada baitul mal. Diumumkan sama Umar. Akhirnya ada yang protes. Yang protes itu adalah Ashifa. Ashifa ini seorang perempuan yang banyak ilmu fikihnya. Ya Amirul Mukminin, kenapa engkau menetapkan sesuatu yang bertentangan dengan hukum Allah? Ya gimana bertentangan? Dia bacakan ayatnya. Lalu bagaimana sikap Umar ibnu Khattab? Kita lihat adegan ketika Umar radhiyallahu anhu ditegur oleh Syifa. Ada orang yang datang kepada Umar mengeluhkan tingginya mahar perempuan. أغلى الناس المهورة فعجزنا عن الزواج فلا تأمرهم. قد شكى إلي بعضكم زيادة المهور أصاب الشباب منها عنة وضاقت فيهم سبل الزواج ولا تزيد في مهور النساء وإن كان فتنة سيد من سادتكم فمن أعطيت زيادة في بيت المال. Berapa? 400 dirham. Siapa yang meminta lebih dari itu, maka sisanya akan diberikan kepada Baitul Mal. Diserahkan ke Baitul Mal untuk kebutuhan kaum muslimin. Dia hanya boleh mengambil 400 saja. لأن الله تعالى يقول وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا تتواعد أن تأخذ الزيادة عن الحد الذي فرضته فتلقيه على بيت المال. Ini namanya wal kaziminal ghaidh. Karena dia ikhlas dalam berfatwa, ikhlas dalam memimpin, tidak mencari nama atau gengsi atau dimuliakan, dihormati dengan jabatannya, tetapi dia ingin beribadah kepada Allah. Sehingga ketika dia salah, sama seperti imam yang salah kan? Imam salah, rakaatnya kurang. Subhanallah. Saya ini imam, yang lain diam aja. Kan gitu, enggak kan? Atau dia baca Al-Quran, salah baca hurufnya, lupa satu huruf, ditegur sama belakangnya. Saya mah hafiz, sudah hafal 10 qiraah. Kita nggak boleh, nggak masa ditegur,
tetap walaupun hafiz 10 qiraat, tetap dia seorang manusia. Mahalul khata' wan nisyan. Maka dia tahan emosinya. Seorang suami kadang-kadang yang benar istrinya, maka kazimin al-ghaib. Dia harus tahan emosinya dan egonya. Nggak masalah kalau kita salah. Yang masalah kalau kita mempertahankan kesalahan kita. Seorang ayah, seorang ibu ditegur oleh anaknya, nggak masalah itu. Maka ini yang disebut dengan wal kaziminal ghaib. Selanjutnya kita lihat beberapa contoh ayat. Satu lagi hadis tentang keutamaan kaziminal ghaib. Apa kata Nabi dalam hadis riwayat Ibnu Jarir dari Abi Hurairah? Siapa yang menahan emosinya padahal ia mampu untuk marah, maka Allah akan penuhi hatinya dengan apa? Rasa nyaman dan iman. Hatinya penuh rasa nyaman dan iman. Ini membantah keraguan seseorang yang mengatakan kalau emosi disimpan nanti dia tidak nyaman. Nanti dia kena penyakit. Perasaannya jadi menjadi penyakit bagi dia. Enggak. Kata Nabi, siapa yang menahan emosinya ketika dia mampu, maka Allah akan mala Allahu Ta'ala qalbahu amnan wa imanan. Allah akan memenuhi hatinya dengan rasa nyaman dan iman. Tapi syaratnya dia harus menahan emosi itu karena Allah Subhanahu wa taala. Dia harus yakin bahwa dengan menahan emosi Allah tidak akan menyia-nyiakan kesabarannya. Allah akan berikan balasan kesabaran itu dengan balasan yang jauh lebih baik di sisi Allah. Yang digambarkan di awal paragraf surat Al-Baqarah Ali Imran 133, jannah arduhas samawati wal ardh. Atau 136, jannatin tajri min tahtihal anhar. Atau maghfiratan min 'indi rabbihim min rabbihim. Ampunan dosa di sisi Allah. Ketika kita menahan emosi, Allah mengampuni dosa-dosa kita. Kita tahan amarah, Allah mengampuni dosa kita. Makanya pas dipancing di jalan, kita lagi kendaraan kita dipancing, Astaghfirullahaladzim. Atau kita ucapkan apa kalimat yang bisa menahan emosi? La haula wa la quwwata illa billah. Kata Nabi, la haula wa la quwwata illa billah adalah obat untuk 1000 macam penyakit. Salah satunya alham dan algham. Apa itu? Perasaan emosi dalam diri kita. Mengobati 1000 macam penyakit. Salah satunya adalah alham, algham. Alham itu keinginan-keinginan yang berlebihan. Algham itu rasa-rasa yang tidak nyaman dalam hati kita. Itu bisa diobati dengan la haula wa la quwwata illa billah. Pas kita dipancing, la haula wa la quwwata illa billah. Jadi para sahabat sering mengucapkan kalimat ini ketika mereka dipancing emosi. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah. Sehingga kita bisa menahan emosi kita. Dan kalau begitu caranya, insya Allah nggak akan stres kok gara-gara nahan emosi. Kita tahu bahwa kita untung. Apalagi kalau kita paham hadis Nabi dari Husain, kata Husain, aku mendengar kakekku bersabda. Apa kata kakeknya Husain? Jika ada 2 orang yang berselisih atau bertengkar, yang pertama sekali mengajak damai, dialah yang pertama masuk surga. Ada 2 orang nih, sampai putus silaturahimnya, sampai diam-diaman. Yang pertama sekali mengajak damai, dialah yang masuk surga lebih awal. Kalau di Al-Waqi'ah itu ada 3 golongan manusia di akhirat kan? Wa ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah. Was-sabiquna as-sabiqun. Ulaikal muqarrabun. Siapa yang paling utama dari 3 golongan ini? Was-sabiquna, sabiqun itu yang paling utama. Walaupun nanti ada juga yang baik golongan kanan, tetapi yang lebih utama sabiquna as-sabiqun. 2 kali kalimat sabiqun. Apa maksud 2 kalinya? Sabiqun fid dunya, fahumus sabiqun fil akhirah. Yang dia di dunia itu berlomba-lomba dalam kebaikan. Salah satunya berlomba-lomba dalam membangun silaturahim, memaafkan orang lain. Nanti dia yang di akhirat berlomba-lomba masuk surga lebih dulu. Maka kalau kita punya masalah, kita pertama yang mengajak damai, yang meleraikan masalah itu, yang menyambung silaturahim setiap ketika dia diputuskan. Suami istri. Istrinya disakitin perasaannya dengan kata-kata suami yang kurang menghargai. Marah sebentar dia diam, lalu dia renungkan, dia ingat hadis Nabi yang masuk surga pertama kali mengajak damai. Akhirnya dia keluar dari kamarnya bilang, "Papa mau minum apa?" Walaupun masih emosi, mau minum apa? Si papanya juga dalam keadaan emosi masih ngomong, masih request juga.
Kopi juga nggak apa-apa. Paham marah tapi minta kok kopi. Dikasih kopi itu. Ini mau ditambahin gula nggak? Papanya udah mulai lulu kan hatinya. Mau ditambahin gula nggak? Udah cukup, udah manis, semanis rupa kamu. Nah ini kan udah selesai kan masalahnya kan. Walaupun nggak senyum. Siapa yang pertama masuk surga di antara orang ini berdua? Yang pertama nawarin minum. Pura-pura lupa aja nih dengan masalah. Kalau yang belum nikah belum tahu rasanya. Nanti setelah nikah pasti akan merasakan hal itu. Pasti itu. Walaupun ini bukan doa dari saya. Tapi pasti akan dirasakan. Saya juga ngerasain. Ada masalah kadang-kadang perbedaan pendapat. Apa segala macam. Kadang-kadang masalah milih jalan aja bisa. Jalan itu aja. Enggak usah jalan sini aja. Ternyata macet. Kena kan? Mulai dia gara-gara ini. Akhirnya gimana cara masuk surga di situ? Peluang masuk surga tuh. Mah dia bajunya bagus deh, kayaknya cocok sama kamu nih, misalnya. Mana? Awalnya, mananya tampil cemburu, belum senyum. Pas dia suka, itu pasti senyum tuh. Bener ini, iya, akhirnya jadi kan nggak ada masalah lagi, pura-pura lupa. Atau mungkin nanti bisa datang tamu tuh, yang paling cepat datang tamu ke rumah, masa mau diam-diaman? Pas sampai tamu di rumah, udah kita ngobrol, tamu pulang, udah biasa lagi tuh. Orang yang pertama sekali menyambung silaturahim, dia yang pertama masuk surga. Ini keutamaan kazimin al-ghaidh. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita. Masih ada beberapa hadis yang tentang keutamaan menahan amarah. Intinya bukan marah yang kita tahan, tetapi amarah, emosi. Karena kalau kita bisa nahan emosi, insya Allah kita bisa menahan marah. Kecuali marahnya dalam urusan-urusan yang berhubungan dengan agama, itu pun ada cara, ada adab, ada metode, ada fikihnya dalam marah. Nggak boleh marah sembarangan. Jangan sampai kita menghakimi seseorang dengan semau kita. Kita harus menghakimi seseorang itu dengan semau Allah. Itu marah yang diperbolehkan. Ada seorang laki-laki di zaman Rasul minum khamar. Ini disebutkan dalam Riyadhus Shalihin. Dia minum khamar. Dinasihatin sama Nabi nggak dengar. Akhirnya ditangkap sama sahabat. Diikat, dibawa ke Rasul. Apa kata Nabi? Pukullah dia. Ada yang pukulnya pakai sendal. Ada yang pukulnya pakai rida. Rida itu apa? Sorban. Pukul dia. Sebagai hukuman. Tapi nggak boleh terlalu sakit. Dia pukul aja. Biar dia ngeh. Tiba-tiba ada seorang sahabat bukan hanya mukul. Tapi mengucapkan kalimat-kalimat. Semoga Allah membinasakan kamu. Celaka kamu gitu. Apa kata Nabi? Janganlah kamu membantu syaitan untuk mencelakakan saudara kamu. Apa artinya? Gak boleh kita menghukum seseorang karena emosi, ghail. Tapi kita menghukum seseorang karena perintah Allah. Begitu juga seorang ayah dan ibu kepada anak-anaknya. Gak boleh karena emosi, tetapi karena memang begitulah cara pendidikan yang diajarkan Rasulullah SAW. Barakallahu li wa lakum. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Sebelum ditutup mungkin ada 1-2 pertanyaan. Dari akhwat dulu, Ibu silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin
Bagaimana sikap kita kepada orang yang pernah menyakiti kita, apalagi tingkatnya memfitnah kita, lalu dia tiba-tiba mengajak damai. Oh, seolah-olah fitnah itu benar gitu. Kalau pertimbangannya yang seperti itu, kita menjadi terzalimi dan kita mengajak damai maksudnya. Mengajak damai itu artinya bukan kita datang pada dia, kita damai aja lah, engkau jangan usah debuk, bukan. Kondisional. Kalau dia memfitnah kita, jelaslah dia salah dan kita terbebas dari tuduhan. Maksud mengajak damai di situ kita maafkan. Dan kan nggak harus kita kasih tahu dia. Malah kalau kita kasih tahu dia, kadang-kadang nggak baik efeknya untuk dia. Dia merasa bahwa dia benar. Dia merasa makin besar kepalanya. Dia merasa bahwa dia dimuliakan, kita menghormati dia, kita yang rendah. Nggak. Jangan sampai kadang-kadang kita ingin berbuat baik, lantas martabat kita jadi rendah. Hilang ifah kita. Maka kita memaafkan dia, tidak dendam kepada dia. Yang dimaksud dengan kadhimin al-ghaidh di situ, tidak ada perasaan kita untuk membalas fitnah dengan fitnah. Kalau nanti suatu saat dia butuh bantuan, kita datang membantu dia. Dan kita nggak ngomongin masalah fitnah yang dulu. Dan nggak ada cerita, udahlah kita damai aja daripada ribut-ribut kayak kemarin. Padahal dia yang salah. Nggak. Kita nggak datang kepada dia untuk minta damai. Tetapi kita memaafkan dia. Dan kita tidak berencana untuk membalas dia. Dan kita juga tidak berencana untuk menghalangi kebaikan untuk dia. Kalau dia butuh, kita akan bantu dia. Mudah-mudahan dengan kita bantu dia, justru dia akan sadar. Lalu dia minta maaf sendiri kepada kita. Walaupun udah kita maafkan sejak lama. Itu menjaga tetap ifah harus dijaga. Jangan gara-gara pengen banget masuk surga duluan karena aja damai. Akhirnya kita hina. Jangan. Di situ jangan datang kepada dia. Tapi sudah kita maafkan. Kecuali dia ya datang. Maka kita pasti harus berdamai. Adapun soal jual beli dalam Islam itu nomor satunya adalah akad. Gimana akadnya? Kalau akadnya tadi ada semacam garansi. Kalau nanti barangnya nggak habis bisa dikembalikan. Atau dikembalikan dengan barang yang baru. Atau dikembalikan dengan uang cash. Maka ini sesuai dengan transaksi di awal kan akad. Tapi kalau tidak ada akad kayak gitu. Maka perjanjiannya harus jelas. Kalau barangnya misalnya kelebihan misalnya. Apakah akan dikembalikan atau tidak. Kalau misalnya nggak ada perjanjian dikembalikan. Maka kita punya pilihan untuk tidak. Orang dia beli. Mungkin dia belinya kredit atau cash. Itu soal pembayaran. Bukan soal transaksi akad. Kalau soal pembayaran, walaupun dia belum lunas, barangnya nggak jadi habis, nggak jadi jual, dia ganti profesi, dia nggak boleh membalikan. Kalau dia membalikan, dia harus ganti rugi. Ganti ruginya berapa dan sebagainya, kesepakatan damai di antara kita. Makanya tergantung akad. Kalau akad di awalnya sudah kita siap dengan resiko dikembalikan barang, maka harus diambil kembali. Gimana akad? Dari ikhwan? Ya. Masalah itu. Apa? Bagaimana menghadapi orang yang keras? Temperamen. Gimana cara menghadapi orang yang temperamen? Marah itu kata Nabi adalah api. Maka padamkanlah api dengan air. Akhlak kita tetap mulia. Jangan kepancing dengan marah dia. Akhlak kita tetap mulia tapi jangan sampai menghinakan diri kita. Yang salah itu orang Indonesia sering memahami menjadi orang yang berakhlak mulia itu hina. Oh, dikasih pipi ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri, tampar sebelah lagi nih. Biasanya pahalanya banyak. Enggak, itu hina. Diambil hartanya, nggak apa-apa lah, ikhlas, segala macam. Akhirnya dia kelaparan. Enggak. Beda antara hukum dengan perasaan hati kita. Hukum terus berjalan kan? Kayak tadi tuh orang yang minum khamar dipukul kan sama sahabat. Tetapi tidak boleh dengan kebencian memukulnya. Ada yang mukul gini, ada yang mukul. Oh emang kan nggak boleh kan? Itu dengan kebencian perang juga dengan kebencian. Kalau perang dengan kebencian, ta'atadu wala ta'atadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Tapi kalau perang karena kita diperangi, kalau kita emang begitu emang kejadiannya, maka ini beda. Maka menghadapi orang yang keras tadi, otullin, orang yang perangannya kasar, dengan cara akhlak yang mulia. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Baru setelahnya Allah bicara tentang perangai yang kasar di surat Al-Qalam, menunjukkan air yang kita
pakai, yaitu akhlak mulia, pasti bisa memadamkan dia. Sekasar-kasar apapun orang, kalau berhadapan dengan senyum, insya Allah luar lumayan lah. Saya pernah menghadapi preman dengan senyum, karena nggak bisa menghadapi dengan fisik. Premannya badannya besar, tatonya penuh, dia marah-marah terus. Gimana ngadapinya? Senyumin aja. Setelah senyum, ya terus gimana nih? Udah, akhirnya dia melunak pelan-pelan. Sekarang start. Nah, kalau saya lewat, udah, nah, negur. Dulunya nggak mau. Apa katanya Ustadz segala macam, marah-marah. Senyumin aja. Orang di jalan, kan di jalan rata-rata perangai orang keras ya. Entah kenapa gitu, saya heran juga. Di jalan itu perangainya keras. Wajahnya wajah sial tujuh. Wajahnya serem-serem tuh. Sengaja kadang-kadang pakai kacamata hitam biar makin serem. Kadang-kadang di kendaraannya dikasih plat seolah-olah punya polisi biar semakin serem kan. Kadang-kadang biar semakin serem. Dengan wajahnya makin serem kan. Coba pas ada kelas di jalan. Kita nggak sengaja nyenggol dia atau apa. Pokoknya ada aja masalah di jalan. Kita senyumin. Atau mungkin kita pas nyelip. Dia berpapasan dengan kita. Jalannya agak sempit dikit gara-gara kita. Kita senyumin. Nggak jadi marah pasti itu. Banyak yang kayak gitu. Saya pengalaman nyelip. Dia mau marah, saya senyumin, nggak jadi marah. Saya ambil jalan dia nggak jadi mundur, saya ambil duluan, saya senyumin. Udah gitu aja, senyum, air bisa memadamkan api. Coba kalau kita cuek, wah didatengin sama dia. Atau dia berhenti, atau dia kejar lagi, atau mungkin bisa ribut. Senyum, maka walaupun senyumnya jangan berlebihan juga. Jangan sampai gara-gara senyum kita celaka kan. Senyumin senyum yang ada maknanya, senyum yang ada pesannya, yaitu pesan maaf saya nggak sengaja, udahlah jangan ribut-ribut amat, nggak usah terlalu nyolot atau apa. Senyum dengan bahasa yang baik. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang nggak bakalan kecewa kalau bersandar kepada Allah. Itu nggak bakalan. Bahkan kita bisa bilang mustahil. Mustahil seseorang itu kecewa gara-gara berpegang, bersandar, menyerahkan dirinya kepada Allah. Itu mustahil. Bukan seperti itu sunnatullah. Karena siapapun yang berserah diri kepada Allah, maka dia telah berpegang kepada tali yang paling kokoh. وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ. Siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah dan dia senantiasa berbuat baik, maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada tali yang paling kokoh dan kepada Allah segala urusan dikembalikan. Jadi nggak ada orang yang kecewa kalau dia berpegang kepada Allah. Masalah apapun, masalah rezeki, masalah jodoh, terutama yang kedua. Kalau kita bergantung kepada Allah dalam urusan jodoh, maka insya Allah kita nggak akan kecewa. Mak comblang yang paling baik itu adalah Allah. Kalau mak comblangnya Ustadz, kadang-kadang ngecewain. Ustadz, ini CV saya. Oh ya, kriteria yang kamu cari seperti apa? Saya emang gak susah-susah Ustadz, standar-standar aja. Ya standar yang gimana? Yang tingginya 180, yang kulitnya bening, sampai kalau minum kelihatan airnya ngalir, transparan. Kemudian yang hidungnya seperti pedang, yang matanya seperti bidadari. Tahu mata bidadari? Besar dan sayu, tapi nggak gelok. Nah ini kriterianya.
Terus kata Ustadz, kalau yang kayak gitu Ustadz juga mau gitu ya. Akhirnya pas ketemu Ustadznya duluan yang ta'arufan. Ini kalau mak comblangnya manusia. Tapi kalau mak comblangnya Allah jauh lebih meyakinkan dan gak bakalan kecewa. Dengan kriteria apapun, wahuwa ala kulli syai'in qadir. Dan kalau Allah menjanjikan yang baik akan ketemu dengan baik, pasti innahu la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Masalah apapun, kita harus mengandalkan Allah. Coba deh, selalu ngandelin Allah. Bahasa gampangnya gini, udah tenang aja, ada Allah. Itu. Dan kalau kita sudah melibatkan Allah, la yudayya'akallahu idzan. Itu pasti. Allah nggak bakalan ngecewain kamu. Kalau udah ngandelin Allah, ini gimana nih? Udah, tenang aja, ada Allah. Allah tidak akan mengecewakan. Salah satu kalimat udah tenang aja ada Allah adalah la tahzan. Innallaha ma'ana. Kalau kita ada teman lagi galau gitu, terus kita bilang, la tahzan, innallaha ma'ana. Kalau bahasa kita, woles bro, tenang aja, ada Allah. Santai bro, karena ada Allah. Itu bahasa Arabnya, la tahzan, innallaha ma'ana. Andalin Allah dalam masalah kita. Ada masalah apapun, serahin aja sama Allah. Bismillah, la haula wa la quwata illa billah. Bahkan kadang-kadang hanya dengan berzikir, la haula wa la quwata illa billah, Allah kasih keajaiban yang luar biasa. Karena setelah seseorang bersandar kepada Allah, la yudayya'anallahu idzan. Pasti Allah nggak akan ngecewain. Pasti Allah nggak akan ngecewain.